suatu saat kita akan ibadah bersama-sama seperti biasanya. Nah, saat ini nggak usah lagi sedih. Tapi kan udah ketemu teman. Waduh, ketemu teman tuh apa? Ya bercanda-canda, tapi mereka lihat ya di TV ya Loso ya. Iya, saat ini kita bisa ajak adik-adik kita di rumah untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oh gitu ya Loso ya. Iya. Oh kalau begitu boleh deh, aku mau memuji Tuhan. Ayo, langsung aja kita nyanyi. Ku mau pergi ke sekolah minggu. Ah, Dengan gerakan gerakan ya? itu ya Loso ya. Iya. Ah, dengan gerakan ya. Iya, oke ya? Kita Oke. nyanyi ya Loso ya. Oke, kita nyanyi sekarang ya. Baik, Oke. adik-adik di rumah, kita nyanyi. Ku mau pergi ke sekolah minggu. Ayo bangkit berdiri, ikut gerakannya Losu ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur dapat mengikuti ibadah walaupun kami di rumah. Kami tetap rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loso, apa sih yang bisa aku lakukan di rumah terus, bosan? Waduh, banyak yang bisa kita lakukan. Apa contohnya? Misalnya di rumah kita bisa bantu orang tua kita. Terus apa lagi? Bisa membantu jaga toko. Iya, ada corona. Takut ya? Ah. Nggak mesti takut, kan ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Apalagi kalau Tuhan sudah bersama kita, apapun yang kita bisa lakukan untuk Dia. Berarti bisa proyek ketaatannya. Iya, bisa ikut proyek ketaatan, menyelesaikan semua. Tuhan senang lagi. Baiklah. Ayo kita nyanyi. Apa Ada satu Losu? lagu yang Losu ingin adik-adikku nyanyi. Bersama Kristus kita pasti bisa. Oke. Oke, ayo. Semangat ya. Mereka pujian ini, aku bisa bersama Yesus. Yeay. Tidak tak orang, aku kecil tak berdaya. Tidak bisa
seperti teman saya Lose. Memangnya kenapa temannya? Teman saya mau memuji Tuhan. Wah, ayo dong kita mau mendengarkan pujian dari temannya Rabbit. Dan pujian ini akan mengantar kita masuk firman Tuhan. Oke, kita saksikan ya adik-adik. Ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing through the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing like never before, oh my soul. I worship Your On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your Sing like never before, oh my soul. I worship What's that? Ya, Mama. Kita ibadah sekolah minggu dulu, yuk. Lose sudah kirim link videonya. Jangan.
tidak tahu Ji kita ibadah atau tidak. Lagian kita kan di rumah Ji. Nanti mau kalau sudah bisa ping gereja lagi. Lagi seru nih filmnya. Aduh El, biar lo nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan dia sedih loh lihat El seperti itu. Lagi pula El, gereja itu bukan gedung, tapi orangnya. Kitalah gereja. Jadi ibadah di gereja atau di rumah, Tuhan tetap menerima hati kita yang menyembah. Oh gitu ya. Iya, ayo kita ibadah, duduk yang sopan dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Oke, Ma. Halo adik-adik, Loso senang sekali di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Loso berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang menerima firman Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan pakai ibadah ini untuk pengenalan kami kepadamu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Loso mau tanya, ada tidak di antara kalian yang sama seperti El tadi? Ketika mamanya minta dia beribadah, banyak sekali alasannya. Masih mau nonton, masih mau main. Ini kan di rumah Mama. Nanti aja kalau sudah bisa ke gereja. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Karena apa? Karena gereja itu bukanlah gedungnya, tapi gereja itu adalah orangnya. Kita semua, Lose, adik-adik, papa mama, semua orang percaya adalah gereja. Dan dimanapun kita beribadah, selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan kita akan menerima ibadah kita dengan wajah tersenyum. Tapi kenapa ya kita harus beribadah? Kenapa kita harus berdoa, baca Alkitab? Kenapa papa mama kita selalu mengingatkan kita untuk melakukan semua itu? Adik-adik, ternyata itu karena papa mama kita mau agar kita sedari kecil bisa kenal sama pribadinya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya papa mamanya kita sekarang, tapi ternyata papa mama di waktu yang berbeda juga ingin agar anak-anaknya bisa kenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, mau tahu ceritanya? Ayo kita lihat video berikut. Hari ini Loso mau bercerita tentang para orang tua yang hidup di masa Tuhan Yesus. Mereka ingin agar anak-anak mereka bisa bertemu dengan orang yang luar biasa itu. Mereka telah mendengar berbagai mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan, orang buta sehingga bisa melihat. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan banyak sekali hal-hal luar biasa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka ingin agar anak-anak mereka bisa bertemu dengan orang yang luar biasa itu. Namun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah, karena dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu berpindah-pindah. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Di situ pun ketika dia mengajar, banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Begitu juga kabar tersebut sampai di telinga para orang tua. Mereka senang sekali akhirnya tiba kesempatan mereka untuk mempertemukan Tuhan Yesus dengan anak-anak mereka. Mereka segera menuju ke tempat Tuhan Yesus berada. Akhirnya mereka pun tiba di tempat Tuhan Yesus berada. Namun di tempat itu banyak sekali orang yang berkerumun untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi para orang tua ini, mereka rindu sekali anak mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berusaha berdesak-desakan melewati orang-orang itu. Namun ketika mereka tiba di dekat Tuhan Yesus, tiba-tiba saja
ada murid-murid yang datang menghalangi mereka dan marah kepada mereka. "Berhenti! Jangan ke sini. Tuhan Yesus lagi mengajar kepada orang dewasa. Para orang tua yang bawa anak-anak, tolong bawa pulang anak-anak supaya Tuhan Yesus jangan terganggu pengajarannya." Tuhan Yesus melihat hal itu dan marah kepada murid-murid yang mengusir anak-anak itu. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka, karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Para orang tua dengan gembira membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melakukan hal yang sangat indah. Tuhan Yesus memeluk mereka satu persatu, meletakkan tangan di kepala mereka, memberkati mereka. Tuhan Yesus mendoakan mereka. Wah, suatu cerita yang sangat indah ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut. Ternyata bukan hanya adik-adik kita yang masih digendong-gendong atau yang baru belajar merangkak, baru belajar berjalan yang membutuhkan Tuhan Yesus. Adik-adik sendiri, lose, papa, mama, angkong, ama, ai, susu, semua orang membutuhkan Tuhan Yesus. Semua orang perlu datang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, papa, mama mengajak adik-adik untuk beribadah, mengajak adik-adik untuk berdoa, baca Alkitab, bahkan ada yang membaptis anaknya. Itu semua cara orang tua untuk mengajar adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus, dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Dan juga ketika orang tua membawa adik-adik datang kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus menolak karena kalian masih kecil? Tidak boleh datang? Wah, tidak. Sama seperti cerita yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah mereka datang kepadaku, karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memeluk mereka dan memberkati mereka. Jadi adik-adik, kita ketika papa mamanya kita mengajak kita untuk beribadah, kita harus dengar-dengaran dan melakukannya dengan sepenuh hati kita. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan dari Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Sudah bisa? Sekali lagi deh. Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Sampai ketemu minggu depan. Oke deh, mulai sekarang El janji El akan rajin ikut ibadah dan melakukan semua aktivitas sekolah minggu. Karena El tahu bahwa semua itu akan membuat El lebih mengenal dan dekat pada Tuhan Yesus. Oke deh, sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Dadah. Firman Tuhan hari ini sudah Lose. Firmannya bagus banget Lose. Lose senang sekali ternyata adik-adik di rumah juga bisa mendengarkan yang seperti Rabbit ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui apa Lose? Celengan, bisa lewat persembahan transfer, atau lewat Oris. Yang pakai itu aja di scan, Ya, betul. Wah, baiklah Lose. Oke, siap. Ya, kita menyanyikan pujian Dirilah yang Baik. Baiklah. Dirilah yang baik, dirilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang
Tuhan Yesus, ini hari kami sudah kumpul di sini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahannya agar bisa digunakan untuk gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, selanjutnya kami serahkan kehidupan kami seminggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, mengisi hidup kami dengan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, Lose, kita pasti bisa ya? Iya. Yeay, kita pasti bisa juga ketemu minggu